Tak ada yang menyangka negara kecil yang selama ini diremehkan, kini menggetarkan langit Israel dengan satu rudal mematikan. Dalam hitungan detik, bandara kebanggaan Israel berubah jadi neraka dan dunia pun terdiam. Di tengah langit gelap yang menyelimuti Tel Aviv pada pukul 2.37 dini hari, tak ada yang menyangka bahwa detik-detik sejarah sedang tercetak ulang. Bandara Internasional Ben Gurion, ikon kebanggaan Israel, pintu gerbang bagi dunia, dan simbol supremasi teknologi serta pengamanan militer mereka, tiba-tiba berubah menjadi puing-puing yang membara. Semua berawal dari radar militer Israel yang menangkap kejanggalan. Sebuah objek asing melesat dari arah barat daya, dengan kecepatan yang membuat sistem Iron Dome tak mampu mengenali bentuk, arah, bahkan intensitas ledakannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, benda itu menembus atmosfer dan menghantam langsung terminal utama Bandara Ben Gurion, disusul oleh suara ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kota. Objek itu bukan rudal biasa. Ini adalah rudal hipersonik buatan Yaman, salah satu senjata paling mematikan yang belum pernah diluncurkan sebelumnya secara terbuka. Sumber intelijen menyebutnya sebagai Al-Sakir 5, rudal generasi baru yang dikembangkan diam-diam oleh koalisi militer Yaman, sebuah kejutan besar yang tak hanya merusak infrastruktur, tapi juga menghancurkan kepercayaan Israel terhadap dominasi militernya. Dalam hitungan detik, seluruh sistem komunikasi dan navigasi bandara lumpuh. Api menyala dari landasan pacu hingga area parkir pesawat. Kamera keamanan merekam pesawat komersial yang hancur terbakar, dan ribuan orang berlarian tanpa arah di tengah asap tebal dan serpihan kaca. Laporan awal menyebutkan lebih dari 70 korban luka dan 18 orang tewas, termasuk beberapa pilot dan petugas bandara yang tak sempat menyelamatkan diri. Bahkan, 2 pesawat asing yang tengah bersiap lepas landas ikut terkena dampak dan dilaporkan mengalami kerusakan total. Serangan ini tidak hanya mengejutkan masyarakat sipil, tetapi juga mengguncang elit militer dan pemerintahan Israel. Pusat komando segera dinyalakan. Alarm serangan besar dibunyikan di seluruh kota. Tetapi, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Israel, tak ada yang bisa segera menjawab dari mana rudal ini datang, dan bagaimana rudal secepat itu bisa lolos dari seluruh sistem pertahanan canggih mereka. Pertanyaan besar mulai bergema. Apakah ini awal dari babak baru dalam perang teknologi di Timur Tengah? Apakah Yaman, negara yang selama ini dianggap lemah dan porak-poranda oleh perang saudara, telah membalikkan peta kekuatan dunia dengan satu serangan saja? Sementara dunia masih terpaku pada layar berita, satu hal menjadi jelas. Israel baru saja menerima tamparan paling memalukan dalam sejarah militernya, dan mereka belum siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi harinya, Israel tampak membisu. Pemerintah enggan mengakui ke publik bahwa Bandara Internasional Ben Gurion, simbol keamanan dan kemajuan negeri itu, telah hancur lebur hanya dalam satu tembakan. Media lokal diberi arahan untuk tidak memberitakan peristiwa tersebut secara terang-terangan. Namun, internet tidak bisa dibungkam. Cuplikan dari warga sipil dan staf bandara yang berhasil selamat tersebar di media sosial. Video-video memperlihatkan kobaran api yang menjalar ke terminal penumpang, dentuman ledakan susulan dari tangki bahan bakar pesawat, serta jeritan panik yang membelah malam Tel Aviv. Dunia menyaksikan kebohongan yang coba ditutup-tutupi oleh rezim, dan narasi resmi pemerintah pun mulai runtuh. Sementara itu, investigasi internal menunjukkan bahwa rudal hipersonik yang menghancurkan bandara bukan hanya senjata biasa, melainkan hasil rekayasa bersama antara milisi Yaman dan kekuatan regional yang selama ini diremehkan oleh dunia barat. Teknologi peluncuran berlapis yang digunakan memungkinkan rudal untuk menyelinap tanpa terdeteksi radar, dan kecepatan Mach 7 menjadikannya tak bisa dicegat oleh Iron Dome, David's Sling, maupun sistem Arrow 3 sekalipun. Pusat Komando Militer Israel mengalami tekanan besar. Pertemuan darurat digelar antara petinggi IDF, Mossad, dan Kabinet Keamanan. Namun, lebih dari sekadar strategi militer, mereka kini dihadapkan pada kenyataan pahit. Musuh yang dulu mereka pandang sebelah mata telah menemukan celah, dan berhasil menyerang titik paling sensitif di jantung negara. Lebih dari itu, serangan ini juga menimbulkan kekacauan ekonomi yang tak terhindarkan. Penerbangan internasional dibatalkan. Investor asing panik. Mata uang shekel melemah tajam dalam waktu kurang dari 6 jam setelah kabar ledakan menyebar. Pasar saham Israel terjun bebas. Bahkan beberapa maskapai asing mengumumkan penangguhan rute ke Israel, hingga waktu yang tidak ditentukan. Netanyahu dan kabinetnya dituding lalai. Protes mulai muncul di depan gedung parlemen, terutama dari keluarga korban dan warga yang mempertanyakan bagaimana negara dengan sistem pertahanan termahal di Timur Tengah bisa kecolongan sedemikian parah. Namun di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang lebih menakutkan. Jika satu rudal hipersonik saja bisa menghancurkan bandara internasional, apa yang terjadi jika 10 rudal seperti itu diluncurkan bersamaan? Apakah Israel mampu bertahan? Ataukah ini menjadi awal dari keruntuhan dominasi militer mereka di kawasan? Yaman, dalam pernyataan resminya, menyebut serangan ini sebagai peringatan awal. Mereka menyebutnya sebagai tindakan balasan atas penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang selama ini dibiarkan oleh dunia. Tak ada permintaan maaf, tak ada negosiasi. Yang ada hanyalah pesan singkat namun tajam.
Jika kalian terus membunuh anak-anak kami, maka kami akan membakar pusat-pusat kalian. Dunia kini menahan napas, karena jelas, serangan ke Bandara Ben Gurion bukan akhir, tetapi permulaan. Hari ketiga pasca serangan, Bandara Internasional Ben Gurion masih tertutup. Puing-puing hangus berserakan. Asap tipis masih mengepul dari bangkai pesawat yang tak sempat diselamatkan. Israel, negara yang selama ini dikenal angkuh dengan supremasi udaranya, kini menunduk dalam ketakutan. Dari luar, dunia mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah negara dengan aliansi militer terkuat di Timur Tengah, dengan dukungan teknologi intelijen Amerika Serikat, bisa diserang sedemikian presisi oleh negara yang selama ini diblokade dan dihina? Jawabannya perlahan-lahan terungkap. Dalam penyelidikan yang bocor ke media, ditemukan bahwa sistem pertahanan udara Israel telah dikelabui oleh teknologi kamuflase elektromagnetik, sebuah metode yang digunakan dalam rudal hipersonik Al-Sakir 5 buatan Yaman. Rudal itu mampu menghapus jejak panas dan suara hingga detik terakhir sebelum menyentuh target. Lebih dari itu, intelijen Mossad menemukan fakta mengejutkan. Rudal itu tidak diluncurkan langsung dari Yaman, melainkan dari sebuah kapal selam tanpa awak di Laut Merah. Artinya, musuh kini bisa menyerang dari jarak dekat, tanpa harus masuk ke wilayah udara Israel. Sebuah dokumen rahasia bocor, mengungkap bahwa Israel telah meminta bantuan pertahanan tambahan dari Amerika Serikat. Namun, tekanan internasional yang meningkat terhadap agresi militer Israel ke Gaza dan Lebanon membuat sebagian negara mulai menarik dukungannya secara diam-diam. Beberapa negara Eropa bahkan mulai menyuarakan kritik terbuka. Dan di saat krisis diplomatik ini memburuk, Yaman menyampaikan pesan keduanya, dengan nada yang lebih tegas. Kami tidak sedang bermain-main. Ini bukan rudal terakhir. Jika kalian tidak menghentikan pembantaian, kami akan menghancurkan seluruh infrastruktur kalian, satu demi satu. Sontak, pernyataan ini mengguncang Tel Aviv hingga Washington. Para analis militer mulai membandingkan kejadian ini dengan serangan ke Pearl Harbor, bukan dari sisi jumlah korban, tapi dari guncangan mental dan geopolitik yang ditimbulkan. Israel kini sadar, musuhnya telah berubah. Ini bukan lagi kelompok gerilya atau milisi jalanan, tapi kekuatan yang memahami taktik modern, teknologi senjata canggih, dan punya tekad membalas dendam dengan presisi. Di tengah reruntuhan bandara, warga sipil Israel mulai merasa ketakutan yang selama ini hanya dirasakan rakyat Gaza, Yaman, dan Lebanon. Ketika langit tak lagi aman, dan pemerintah tak lagi mampu melindungi, rakyat mulai mempertanyakan segalanya. Mereka mulai sadar, dominasi bukanlah perlindungan, dan kekuasaan bukanlah ketenangan. Serangan rudal hipersonik ke Bandara Ben Gurion menjadi simbol dari keretakan total sistem keamanan Israel. Dan lebih dari itu, menjadi tanda zaman baru, di mana ketidakadilan yang selama ini ditutupi oleh senjata dan propaganda kini dibalas dengan kekuatan dari tempat yang tak disangka. Dunia menyaksikan, sejarah mencatat, dan Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, terpaksa belajar arti rasa takut.